sobat, kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 lagi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja gas ke alurnya. Akhirnya, mereka sampai di markas Pavilium Bintang Jatuh. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, yang terpenting adalah Xiaoyan dapat memulihkan luka dalam tubuhnya. Nampaknya, waktu yang diperlukan tidak menjadi masalah. Anak kecil, hati-hati, guru masih menunggumu untuk membantuku memperbaiki tubuh. Yolo pun tersenyum tipis saat melihat rasa sakit di wajah Xiaoyan mulai berkurang. Ketika nyala api naik, barulah ekspresi lelah muncul di antara alisnya. Lalu secara diam-diam, ia mundur dari menara batu bersama Feng Zunse. Setelah kepergian mereka, tempat itu menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan nyala api ungu kecoklatan yang terus berkobar dengan ganas. Di dalam api, Xiaoyan menunggu saat ia akan terlahir kembali. Kedatangan kelompok Youlau tidak diragukan lagi karena telah membuat Pavilium Bintang Jatuh menjadi lebih ramai. Para murid, bahkan beberapa tetua, penasaran dengan sosok kepala Pavilium yang selama ini hanya ada dalam legenda. Pavilium Bintang Jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunse sendiri selama bertahun-tahun. Namun, meskipun memiliki kesempatan, ia tidak pernah berniat mengambil posisi sebagai kepala Pavilium. Sebab, ia selalu percaya bahwa cepat atau lambat, Youlau akan kembali dan hari itu akhirnya tiba. Kemudian setelah menyelesaikan urusan Xiaoyan, Feng Zunse mengumpulkan seluruh murid Pavilium Bintang Jatuh keesokan harinya dan mengumumkan bahwa posisi kepala Pavilium akan dikembalikan kepada Youlau. Pengumuman ini tentu mengejutkan seluruh Pavilium karena selama ini Feng Zunse yang mereka anggap sebagai pemimpin dan kini posisi tersebut berpindah tangan. Para murid biasa masih merasa asing dengan nama Youlau, namun para tetua yang lebih berpengalaman dipenuhi kegembiraan. Mereka tahu betul betapa besarnya reputasi dan status Youlau di Central Plains. Jika dibandingkan, bahkan 3 kepala besar Menara Pil mungkin sedikit di bawahnya. Dengan sosok seperti itu yang memimpin Pavilium Bintang Jatuh, mengapa mereka harus khawatir tentang kekuatan mereka? Youlau pun hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi ini. Namun, kali ini ia tidak berniat menolak, karena setelah mengalami begitu banyak hal selama bertahun-tahun, ia akhirnya menyadari bahwa jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup besar hingga tak ada yang bisa menandinginya, maka cepat atau lambat akan ada celah yang membuatnya rentan. Dulu, ia terlalu bebas dan tidak terkekang, yang berujung pada serangan kejam dari Hollow Souls hingga akhirnya tertangkap. Sekarang, ia mendapat kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Selain itu, Xiaoyan pasti akan berhadapan langsung dengan Hollow Souls jika ingin menyelamatkan ayahnya, dan pada saat itu, ia akan membutuhkan faksi yang kuat untuk mendukungnya dari belakang. Kali ini, Xiaoyan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Youlau. Hal ini membuat Youlau sangat memperhatikan muridnya, dan sejak awal, ia memang telah menyiapkan beberapa rencana untuk Xiaoyan. Sementara itu, Feng Zunse diam-diam menghela napas lega ketika melihat bahwa Youlau tidak menolak jabatan kepala Pavilium kali ini. Karena baginya, Pavilium Bintang Jatuh selalu menjadi milik Youlau. Selama bertahun-tahun, ia hanya bertugas membantu mengelolanya. Dan sekarang, setelah Youlau kembali, sudah sepatutnya posisi itu dikembalikan kepadanya. Hubungan antara Feng Zunse dan Youlau bisa dibilang seperti sahabat yang telah melalui suka dan duka bersama. Oleh karena itu, Feng Zunse tidak terlalu memikirkan jabatan kepala Pavilium. Ia juga tahu bahwa Youlau bukanlah seseorang yang ahli dalam manajemen. Lalu pada akhirnya, ia sendiri yang akan dibuat pusing oleh urusan-urusan administratif Pavilium ini. Setelah memastikan Xiaoyan dalam keadaan stabil, Feng Zunse dan Youlau memutuskan untuk menutup pintu gunung sementara waktu. Mereka khawatir Hollow Souls akan membalas dendam dan mengganggu pemulihan Xiaoyan. Maka dengan perlindungan dari formasi Bintang Jatuh, kemungkinan besar Hollow Souls tidak akan bisa menerobos masuk. Kemudian semua keputusan lainnya bisa dipikirkan setelah Xiaoyan sadar. Saat ini, tak ada yang keberatan dengan keputusan ini, meskipun dunia luar tidak bisa dibandingkan dengan alam pil. Pavilium Bintang Jatuh tetap merupakan tempat yang luas dan memiliki energi yang sangat padat. Berlatih di sini jauh lebih efektif dibandingkan dengan tempat lain, oleh karena itu, kelompok Xiaoyan juga memilih untuk tetap tinggal. Dengan pintu gunung tertutup, waktu berlalu dengan tenang, kemudian kini, 2 bulan pun berlalu dalam sekejap. Nampak, keheningan menyelimuti Pavilium Bintang Jatuh, dan balas dendam yang mereka khawatirkan dari Hall of Souls ternyata tidak terjadi. Selama periode ini,
Feng Zunze mengirim orang-orang untuk menyelidiki situasi di Central Plains. Semuanya masih tampak seperti biasa, namun anehnya, tidak ada kabar mengenai pergerakan besar Hall of Souls. Bahkan, berita mengenai penghancuran salah satu cabang mereka pun tersebar. Namun jelas sekali Hall of Souls telah berusaha menutupi informasi ini. Yao Lao dan Feng Zunze pun terkejut dengan situasi ini, mengingat karakter Hall of Souls, jadi mustahil mereka diam saja selama ini. Kemungkinan besar ada seseorang yang menahan gerakan mereka, dan karena itu, mereka untuk sementara mengesampingkan kekhawatiran tersebut. Bagaimanapun, situasi ini memberi Paviliun Bintang Jatuh waktu untuk memulihkan diri. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kemudian setelah memulihkan sebagian kekuatannya, Yao Lao mulai menerapkan berbagai metode untuk memperkuat Paviliun Bintang Jatuh. Kini, waktu terus berlalu, dan sebulan kemudian, Xiaoyan yang masih berada di dalam menara batu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Namun, ada kemajuan dalam pemulihannya, dan terlihat, wajahnya yang sebelumnya pucat kini mulai tampak lebih sehat. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang sekarat, lalu semua ini menunjukkan bahwa luka dalam tubuhnya perlahan-lahan pulih. Kebangkitannya hanyalah masalah waktu, dan selama 6 bulan ini, kelompok Xiaoyan juga menerima undangan dari Feng Zunze untuk menjadi tetua di Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun hanya sebagai tetua tamu, kehadiran mereka tetap menjadi aset berharga bagi Paviliun. Xiaoyan sendiri belum sadar, jati mereka tidak mungkin pergi begitu saja. Dan selain itu, Yao Lao kini adalah kepala Paviliun, dan di masa depan, Xiaoyan mungkin akan menggantikannya. Dalam situasi ini, menerima posisi sebagai tetua bukanlah masalah besar bagi mereka. Tian Hu Zunze juga akhirnya menerima undangan Feng Zunze setelah berpikir panjang. Baginya, saat ini tidak ada tempat lain untuk pergi, jadi menetap di Paviliun Bintang Jatuh adalah pilihan yang masuk akal. Dengan bergabungnya para ahli kuat ini, para tetua Paviliun Bintang Jatuh merasa sangat senang. Kehadiran 3 ahli kelas Daozun di antara mereka jelas meningkatkan kekuatan Paviliun secara signifikan. Dan bahkan, dengan kekuatan ini saja, Paviliun Bintang Jatuh bisa mencapai puncak di antara 4 paviliun besar. Namun, mereka semua lupa satu hal. Jika suatu saat Yao Lao berhasil memulihkan kekuatannya ke puncaknya, kemampuannya dalam mengumpulkan orang kemungkinan besar akan menjadikan Paviliun Bintang Jatuh sebagai salah satu faksi terkuat di seluruh Central Plains. Pada saat itu, mereka bahkan tidak perlu lagi memikirkan persaingan di antara 4 paviliun. Kemudian tanpa terasa, setengah tahun pun berlalu. Namun, Xiaoyan masih belum juga sadar. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi tubuhnya semakin membaik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan, Yao Lao merasa agak tidak berdaya menghadapi situasi ini, karena satu-satunya yang bisa diandalkan dalam masalah ini hanyalah Xiaoyan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung di belakang telah disebut sebagai tanah terlarang Paviliun Bintang Jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan para tetua Paviliun Bintang Jatuh dilarang masuk. Situasi ini tentu saja menarik rasa ingin tahu semua murid Paviliun Bintang Jatuh. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka hanya mengetahui bahwa ada seorang pemuda bernama Xiaoyan di Menara Batu yang sedang memulihkan diri. Sementara itu, di belahan tempat yang jauh, kita diperlihatkan wilayah barat laut benua Doki, tepatnya di Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama menyadari bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga kerajaan, melainkan aliansi. Semua orang tahu bahwa pendiri dan pemimpin sejati kekuasaan ini adalah seseorang bernama Xiaoyan. Dialah yang telah mengakhiri dominasi sekte Mystical di Kekaisaran Jiama dan memulai kekuasaan aliansi. Nama Xiaoyan menjadi simbol kehormatan dan kerja keras, karena semua orang mengetahui bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini dulunya hanyalah seorang pemuda biasa. Di tengah kota suci Jiama, terdapat aula besar yang megah dan menjulang tinggi, dan di sana terlihat sosok wanita cantik nan menggoda. Dan tak lain dia adalah Ratu Medusa. Kini, dia menjadi pemimpin aliansi, menggantikan posisi Xiaoyan yang telah pergi beberapa tahun lalu. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia adalah istri Xiaoyan. Nampak saat ini, dengan nada lembut namun penuh ketegasan, Ratu Medusa berkata, "Sepertinya sudah 5 atau 6 tahun. Xiaoyan, kamu pernah berjanji kepada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu berbohong, aku akan menghancurkanmu menjadi puluhan ribu keping, bahkan jika kamu sudah mati." Kemudian tiba-tiba, suara lembut yang penuh kepolosan terdengar dari belakang Ratu Medusa. "Mama, itu adalah suara seorang anak kecil?"
Dan dia adalah Xiaoxiao, putri Ratu Medusa dan Xiaoyan yang lahir akibat pencoblosan tak terduga di magma bawah tanah Menara Akademi, Jianan. Xiaoxiao adalah anak yang cantik dan menggemaskan. Senyumnya mampu meluluhkan hati sang ratu. Namun, hal yang paling mengejutkan dari anak ini adalah bahwa sejak lahir, dia sudah memiliki kekuatan setara dengan seorang Dozong. Kembali ke pavilion bintang jatuh. Ini sudah 1 tahun, tapi Xiaoyan belum juga bangun. Setahun telah berlalu sejak Xiaoyan dipindahkan ke tempat ini. Pada awalnya, Yao Lao dan yang lainnya mengira bahwa kondisinya terlalu parah untuk bangun. Namun, setelah lebih dari 6 bulan berlalu, mereka menyadari bahwa luka di tubuh Xiaoyan telah sembuh sepenuhnya. Bahkan, kondisi tubuhnya lebih baik dibandingkan saat berada di puncak kekuatannya sebelumnya. Meski begitu, Xiaoyan tetap tidak sadarkan diri, dan Yao Lao pun tak bisa memahami alasannya. Meskipun hati mereka dipenuhi kecemasan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Untungnya, mereka bukan orang-orang ceroboh, sehingga tidak ada yang berani membangunkan Xiaoyan secara paksa. Di sisi lain, beberapa murid pavilion bintang jatuh berkumpul di tempat pelatihan dekat gunung belakang. Terlihat, Mo Qingluan menatap ke arah gunung tersebut, matanya tertuju pada menara batu hitam di sana. Ia masih mengingat dengan jelas peristiwa setahun yang lalu, ketika Xiaoyan bertarung dengan seorang bintang 5 Dozun dan berhasil mematahkan lengan lawannya. Hasil pertempuran itu masih membuatnya terkejut hingga sekarang. Namun, kemenangan itu datang dengan harga yang mahal, karena hingga saat ini, Xiaoyan masih belum sadarkan diri. Beberapa percakapan terjadi antara Mo Qingluan dan murid-murid pavilion bintang jatuh lainnya. Mereka membahas tentang Xiaoyan yang masih belum bangun, serta peninggalan kuno yang muncul di pegunungan 10.000 di perbatasan selatan Central Plains. Bahkan, teknik Dao Pelas tinggi juga dikabarkan telah muncul di sana. Namun, saat mereka masih berbicara, tiba-tiba getaran hebat mengguncang pavilion bintang jatuh. Kini, para murid pun tampak panik. Apa yang terjadi? Para tetua, termasuk Feng Zhenzai, Yao Lao, dan Xiao Xian, segera keluar dan mendekati gunung belakang. Aura ini, itu Xiaoyan, dan orang ini akhirnya bangun. Xiao Xian sangat bahagia merasakan aura ini, namun tiba-tiba, nyala api ungu coklat yang menyelimuti tubuh Xiaoyan meledak. Gelombang energi itu tersebar ke seluruh menara batu. Kekuatan 3000 Lotus Heart Flame, kekuatan api ini begitu dahsyat hingga Xiao Xian yang mencoba mendekat pun terpaksa mundur. Tak lama kemudian, ledakan besar seperti gunung berapi terjadi. Dari dalam tubuh Xiaoyan, seekor naga raksasa berwarna ungu coklat muncul dan meraung ke arah langit. Suaranya menggema ke seluruh penjuru, mengguncang pavilion bintang jatuh. Di langit yang tiba-tiba menggelap, sebuah cahaya kuat menembus penghalang spasial, lalu menghantam tubuh naga besar itu. Nampak, cahaya menyebar ke segala arah, menyilaukan mata banyak orang. Beberapa saat kemudian, ketika mereka bisa kembali melihat dengan jelas, mereka terkejut. Nampak di atas kepala naga besar itu, perlahan muncul sosok seorang pria. Aura yang luar biasa kuat terpancar dari tubuhnya. Mo Qingluan terkejut, merasakan tekanan dari aura itu. Dia pun menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar saat bergumam. Aura ini adalah Dozun. Para murid pavilion bintang jatuh yang menyaksikan kejadian ini mulai berbisik, penuh keterkejutan. Apakah ini hasil dari pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatan ini menakutkan. Tak satu pun dari para tetua bisa dibandingkan dengannya. Apakah dia sudah mencapai kelas Dozun? Mo Qingluan masih terkejut, namun dia akhirnya sadar dan berkata dengan nada tidak percaya. Orang ini, dia benar-benar terlalu menakutkan. Dia benar-benar berhasil menembus kelas Dozun. Saat pertama kali bertemu Xiaoyan, kekuatan mereka hampir setara. Namun, dalam waktu hanya 2 hingga 3 tahun, Xiaoyan telah mencapai tingkat yang jauh melampaui dirinya. Hal ini membuat Mo Qingluan meragukan bakat latihannya sendiri. Saat ini di langit, Feng Zhenzi dan Yao Lao berdiri sambil mengamati Xiaoyan. Mereka terlihat kagum dan bahagia. Lalu Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Rasa gembira pun terpancar dari matanya. Setelah 1 tahun, anak ini akhirnya terbangun, katanya. Selain itu, kebangkitannya kali ini tampaknya memberinya manfaat yang sangat besar. Kemudian Feng Zhenzi tertawa. Hahaha, anak ini memang sangat beruntung. Tidak hanya dia berhasil mengaktifkan efek dari pil naga misterius Yin Yang, tetapi dia juga berhasil menembus ke tingkat Dozun. Dia melanjutkan, jika dugaanku benar,
Selama setahun ini, dia telah mengumpulkan energi dan mempersiapkan dirinya untuk menerobos ke kelas ini dalam satu kali upaya. Lalu, Yola tersenyum, benar, jumlah energi yang dibutuhkan untuk menembus ke tingkat Dozun sangatlah besar. Jika bukan karena bantuan dari kekuatan eksternal, kemungkinan terobosan ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Kini, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Xiaoyan memang selalu pandai menangkap peluang. Dan kali ini, dia memilih untuk tetap diam selama setahun penuh dan akhirnya berhasil meledak dengan cara yang sangat mengejutkan. Sementara semua orang masih terkejut, naga api perlahan mulai menghilang. Sosok pria muda yang berdiri di langit kini terlihat dengan jelas. Terlihat, Xiaoyan mengepalkan tangannya perlahan, lalu dia merasakan lautan energi Doqi yang begitu luas di dalam tubuhnya, membuatnya sesaat terdiam. Jeti, ini kekuatan seorang elit Dozun? Gumamnya. Kekuatan ini sangat luar biasa. Tak terhitung banyaknya orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencapai tahap ini, namun hanya segelintir yang berhasil. Dulu, tahap ini terasa begitu jauh dan tidak terjangkau, namun sekarang dia benar-benar telah mencapainya.